Oh, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Fine, sir. Thank I'm you. fine, competitor. I'm fine. Thank you for asking. Good. So, thank you for joining my class today, students. I hope you all stay healthy. Okay. So, students, before we begin our class today, let's pray together. Pray, begin. Berdoa selesai. Okay. Who is absent today, guys? Andrew, sir, Andrew. Oh, I see. I think the other is already here. Good. So, before we start our lesson today, what we have learned in our previous meeting? Anyone know? About offering help, sir. Okay. Good. Okay. So, last week we already learned about asking and offering help. Jadi, materi kita hari ini juga berhubungan dengan menawarkan jasa. But before we start our lesson, I want you to look at the picture I show you in my PowerPoint. Okay. So, from the pictures, what do you think? What we are going to learn today? Anyone know? Lamar kerja, sir. Yes? Lowongan kerja, sir. Not. What we are gonna learn today is about application letter atau surat lamaran kerja. Jadi, karena kalian sudah SMA, masa di SMA kalian itu kan akan segera berakhir dalam beberapa bulan ini. Kita sudah mempersiapkan untuk langkah selanjutnya. Mungkin untuk sebagian ada yang sudah berencana untuk melanjutkan kuliah, dan sebagiannya lagi mungkin ingin mencari pekerjaan. Mendapatkan sebuah pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah di zaman sekarang ini. Banyak sekali hal yang harus dilakukan sebelum kita berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan, right? Kita harus siap berkompetisi dengan ribuan atau bahkan jutaan pelamar kerja yang lainnya, sehingga kita memiliki mental yang kuat, pantang menyerah, memiliki semangat dan antusias yang besar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Selain faktor-faktor tersebut, kita juga harus mempersiapkan salah satu faktor penting untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu surat lamaran pekerjaan. Oke. And then tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah saya harap kalian bisa menyusun surat lamaran kerja dengan mengambil kalimat-kalimat dari surat-surat lamaran yang telah dipelajari maupun lainnya dengan benar. Kemudian lalu saya ingin harap kalian Emang sih ini nggak muridnya perlu kecil banyaknya. So tadi kita sudah sampai di tujuan pembelajaran. Sorry tadi koneksinya kurang lancar. Lalu untuk yang selanjutnya saya harap kalian bisa termotivasi untuk wait. Oke, sir. Lalu saya harap kalian bisa termotivasi untuk menjadi seorang pembicara yang handal dan penuh percaya diri dan dari materi public speaking yang akan Bapak beri nanti. Jadi langsung saja kita akan belajar tentang part dari application letter, dan setelah itu kita belajar tentang public speaking. So, what is application letter? Job application letter atau surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dituliskan ketika kita ingin melamar pekerjaan untuk posisi atau jabatan tertentu dalam suatu lowongan pekerjaan. Surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus kita perhatikan dalam penulisannya. Oke, kita langsung saja ke bagian application letter. Nah, ini adalah contoh dari application letter. Before we continue, do you have any question? 1, 2, 3. So far, so good, sir. Okay. Go to the next. Nah, jadi yang pertama itu ada deadline dari part of application letter. Ini tempat dan tanggal pembuatan surat.
Misalnya contohnya Bandar Lampung 26 April 2016 atau Jakarta Februari 4 2021. Pastikan di saat kalian menulis deadline tidak melebihi batas akhir waktu pengiriman surat, oke? So, and then the next itu ada inside address atau alamat tujuan dari application letter kita. Ini misalnya nama perusahaannya General Television and Radio. Terus ada alamat dari perusahaannya, terus ini ada kode pos. Oke. And then the next is salutation, greeting atau salam pembuka. Ini ada Dear Sir, Dear Mr. Rudolph. Dari contoh di atas, menggunakan Dear Sir artinya apabila kalian tidak atau belum mengetahui nama pemimpinnya. Terus kalau yang Dear Mr. Rudolph, itu kalian sudah mengetahui siapa nama pemimpin dari perusahaan itu. Nah, and Dear Sir itu untuk laki-laki, Dear Madam itu untuk perempuan, atau boleh juga kalau kita tidak tahu, Dear Sir or Madam. And then the next itu ada opening paragraph atau paragraf pembuka. Itu satu posisi atau jabatan yang ada di dalam iklan lowongan pekerjaan atau job vacancy. Sumber informasi mengenai di mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu. Kemudian lampiran tentang data diri atau secara detail spesifik pada sebuah lampiran atau dokumen. Kemudian ada body paragraph. Body atau isi adalah bagian inti dari cover letter. Pada bagian ini biasanya dituliskan latar belakang singkat tentang pendidikan dan pengalaman kerja yang menonjol, dari mana informasi lowongan kerja diperoleh, dan bisa juga mencantumkan kelengkapan data yang disertakan dengan amplop atau email seperti kurikulum vitae dan portofolio. Kemudian ada closing paragraph, itu contohnya seperti ini. Kemudian diakhiri dengan I look forward to your reply, looking forward to your reply. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada closing, greeting atau salam, penutup. Ada contohnya seperti ini, kemudian di akhir ini kemudian ada tanda tangan kalian yang menggunakan nama kalian. Okay, and then the next, before we continue, do you have any question, students? No, sir. Okay. Next, I want to share another example of application letter. Ini contoh-contoh lain yang terkait surat lamaran yang kerja. Bapak akan kirim linknya di grup WhatsApp kita. Itu ada contoh-contoh di situ, contoh-contoh tambahan dari application letter. Kemudian, okay, after you see the other example, I want you to do work together, dan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai isi surat lowongan kerja, dan saya mau kalian membuat surat lamaran kerja untuk iklan lowongan kerja yang saya tampilkan. I think I'll give you around 50 minutes. It's very easy, right? Kalian berdua ya. Terserah aja siapa. You can send file to our WhatsApp group or direct to me. Okay, I'll give you 15 minutes. So, bagaimana, students? Apakah ada hal-hal yang sulit dalam isi surat lamaran kerja? Do you have any question? No, sir. Okay, good. I think it's pretty easy, sir. Let me see at WhatsApp group. I think all already collect the tugasnya. Kelompoknya Hairin, kelompoknya Mahmud juga sudah. Okay. And then for the next topic, I want you to watch a video about public speaking from Indonesia X. Here is the video. Wait. Can you see? Yes, sir. Visible. Saudara peserta Indonesia X, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat.
Ini adalah awal program public speaking, di mana melalui kursus singkat ini diharapkan peserta Indonesia X dapat menjadi seorang pembicara yang handal dan penuh percaya diri, sehingga dapat mendukung potensi dan karir dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai membahas bagaimana berbicara di depan publik, maka ada baiknya kita samakan terlebih dahulu pemahaman kita mengenai apa sih public speaking. Secara umum, public speaking adalah cara atau seni berbicara di depan publik. Mengapa disebut seni? Karena berbicara memerlukan suatu strategi, terlebih berbicara di depan publik. Strategi inilah yang dinamakan seni mengatur berbicara agar interaksi dan komunikasi terjadi dengan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Public speaking adalah area komunikasi. Kemampuan kita untuk mendapatkan ide, kemudian menyampaikan dan membujuk pihak lain, dalam hal ini disebut audience. Banyak orang merasa public speaking adalah hal yang menakutkan. Mereka merasa nggak ada yang mau disampaikan. Sebenarnya apa sih yang membuat Anda menjadi seorang pembicara yang hebat? Yang pertama adalah self-confidence atau percaya diri. Kemudian selain percaya diri harus diikuti dengan pengetahuan yang luas khususnya mengenai apa yang akan disampaikan. Bicara secara jujur, penuh antusias, ada persiapan, pesan yang disesuaikan, dan kemampuan mendengarkan serta beretika. Saudara peserta. Okay, so that's the video. Jadi dari video tadi ya, di masa sekarang ini banyak lowongan pekerja yang mencari kandidat pekerja pada level lulusan SMA berbahasa Inggris, baik dari media cetak maupun melalui media online. Public speaking adalah salah satu skill yang harus dikuasai untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, apalagi jika bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tentu bisa menjadi nilai plus untuk perusahaan yang dituju. Jadi, saya menyarankan kalian untuk belajar tentang public speaking di website Indonesia X. Di Indonesia X ini, kalian juga bisa belajar hal lainnya yang kalian sukai secara gratis. Kalian hanya perlu menonton video setiap minggu dan menjawab beberapa soal, dan kalian bisa mendapatkan sertifikat secara gratis, yang tentu saja bisa membantu kalian dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan nanti. Ini ada beberapa tips cara penyampaian yang baik dalam public speaking. Kalian bisa lihat kontak mata, vokalip, pengucapan, terus jauhi segala hambatan. Kemudian dari gerakan juga bisa mempengaruhi public speaking. Oke. Okay, I think that's all for today's lessons. Let's conclude our meeting today. What we have learned today, students? About application letter and how to have a good public speaking skill, sir. Oh, nice, Khairil. Why should we learn about application letter? Because we are going to work and we need to write application letter to get the job, sir. Okay. Any other I want you to ask, what are parts that you can find in application letter? Ada yang ingat? Oke, kalau tidak ingat, Bapak ingatkan kembali. Tadi itu ada date-nya, tempat dan tanggal lahir. Salutation, sir. Kemudian surat ya, salutation. Kemudian ada alamat tujuan, ada opening paragraph, body paragraph, closing paragraph, dan closing greeting atau salam penutup. Oke, and then the next question is, why should we learn about public speaking? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar public speaking tadi? Untuk mendapatkan kerjaan, sir. Oke, good. Jadi public speaking ini penting untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan nanti, karena penting kalau kalian bisa berbahasa Inggris itu nilai plusnya semakin tinggi. Oke, so students, based on the text we have been discussed, what you can get from them? Yang telah kita diskusikan, menurut kalian apa saja tadi? Ada? What can you get from our lesson today? So today
we have learned about part of application letter, sir, Oke. and how to have a good public speaking skill, especially in English, sir. Okay, good. Okay, I think everyone's already understand. So untuk tugas, Bapak mau kalian find another example of application letters in the internet, and then you can analyze whether you can find the parts of application letters that you have learned. Deadline-nya itu jam 7 malam ini. Okay, I think that's all for our lesson today. Thank you for coming to my class. Don't forget to study at home. Stay safe, everyone. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.